Pencemaran air adalah perubahan kualitas air yang mengarah pada keadaan yang berbahaya bagi makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan ini dapat berupa perubahan fisik, kimia, termal, biologi, atau radioaktif yang dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kesehatan. Salah satu tanda terjadinya pencemaran air adalah bau tidak sedap. Bau tersebut berasal dari limbah industri atau hasil degradasi bahan organik oleh mikroba. Mikroba yang hidup dalam air mengubah bahan organik menjadi protein dan menjadi sebuah yang mudah menguap dan berbau seperti pada limbah industri makanan. Kerang hijau atau Anaphyllidis mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyaring air. Dalam konteks peternakan, kerang hijau berperan sebagai biofilter alami yang sangat efektif dalam menjaga kualitas air. Gimana sih cara kerjanya? Kerang hijau menyedot air secara terus-menerus dan menyaring partikel-partikel kecil yang terkandung di dalamnya, termasuk bakteri patogen, sisa pakan, dan partikel organik lain. Partikel makanan yang tertangkap akan dicerna oleh kerang hijau, sedangkan zat-zat yang tidak dapat dicerna akan dibuang sebagai kotoran. Dengan menyaring partikel organik, kerang hijau membantu mengurangi beban organik dalam air yang dapat menyebabkan pertumbuhan alga yang berlebihan dan menurunkan kualitas air. Teknologi reverse osmosis menggunakan membran semi-permeabel untuk menyaring ion, bakteri, dan kontaminan, menghasilkan air bersih berkualitas dalam peternakan. Reverse osmosis menghasilkan air aman untuk minum, ternak, dan irigasi dengan proses hemat energi dan biaya. Membran polimida yang tahan lama menahan ion berbahaya seperti nitrat, menjaga kebersihan lingkungan ternak, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan meminimalkan kerugian akibat produksi yang menurun. Air yang tercemar oleh bakteri patogen tentu mempunyai dampak yang mempengaruhi beberapa pihak. Yang pertama, bagi hewan ternak, air tercemar menyebabkan penyakit seperti diare atau infeksi saluran pencernaan. Ketika hewan sakit, mereka jadi kurang makan, berat badannya pun turun sehingga produksi susu dan telur menurun. Nah, penyakit bisa cepat menular ke hewan lain nih, terutama di peternakan intensif. Yang kedua, bagi peternak, biaya perawatan hewan sakit meningkat, sedangkan hasil ternak berkurang. Peternak juga bisa terpapar bakteri, menyebabkan penyakit seperti infeksi kulit atau leptospirosis. Produk yang tercemar juga bisa menurunkan reputasi sang peternak. Upaya untuk pengendalian pencemaran bakteri pada sumber air ini di peternakan perlu dimulai identifikasi sumber air pencemar seperti limbah organik, kotoran hewan, dan pengukuran kadar bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella. Sebagai tambahan, biofiltrasi mikroorganisme non-patogen menggunakan senyawa seperti karbon aktif dan dapat dimanfaatkan sebagai kontaminasi alami. Gerakan holistik dengan integrasi teknologi kebijakan manajemen limbah dan juga edukasi peternakan kunci keberhasilan dalam menjaga kualitas air tersebut.